Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pekan ini teman-teman kembali bertemu dengan Bu Saada dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman kelas 4 Kendari, 4 Gorontalo, 4 Manado, dan 4 Makassar? Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah dan kemudahan selama belajar dari rumah. Nah, teman-teman, pekan kemarin teman-teman sudah melaksanakan penilaian harian materi teks petunjuk. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengerjakannya? Barokallah bagi yang sudah mengerjakan. Dan yang belum mengerjakan, silakan teman-teman kerjakan ya dalam keadaan fokus dan mandiri. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah. Setelah membaca doa, Bu Saada akan melanjutkan kesepakatan kita hari ini. Kesepakatan yang pertama, niatkan belajar karena Allah. Kesepakatan kedua, fokus dan tertib saat teman-teman menonton video pembelajaran. Yang ketiga, pantang menyerah dan terus mencoba. Yang keempat, silahkan teman-teman tonton video dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teman-teman silahkan jika sudah menonton video dari YouTube, teman-teman tidak ada tambahan menonton video YouTube yang lain dan langsung mengerjakan tantangan yang sudah Bu Saada siapkan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bu Saada akan mengajak teman-teman bermain tebak gambar. Nah, teman-teman, Bu Saada akan berikan waktu 10 detik untuk teman-teman menebak 5 gambar hewan yang terdapat pada gambar siluet yang sudah Bu Saada tampilkan pada layar. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Gambar yang pertama adalah gambar binatang apa, teman-teman? Ya, benar sekali. Gambar yang pertama adalah gambar gorila. Lanjut, gambar yang kedua ada gambar, Masya Allah, benar, gambar singa. Gambar yang ketiga ada apa, teman-teman? Masya Allah, benar sekali, gambar burung. Gambar yang keempat ada ikan, betul sekali. Dan yang terakhir adalah gambar kata. Barakallah bagi teman-teman yang sudah menebak dengan benar. Apakah teman-teman tahu Bu Saada sedang berada di mana? Benar sekali, sekarang Bu Saada berada di perpustakaan. Biasanya teman-teman sering berada di perpustakaan di waktu free play dan teman-teman membaca buku di sini. Sekarang Bu Saada sudah memegang 2 buku. Menurut teman-teman, apa ya perbedaan dari 2 buku ini? Selain dari ukuran dan judulnya ya, Bu Saada akan berikan waktu 10 detik untuk teman-teman menemukan perbedaan dari kedua buku ini.
Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah menemukan kedua perbedaan dari buku ini? Baik, perbedaan dari kedua buku ini terlihat dari jenisnya. Untuk buku yang berjudul Balapan Sampah merupakan buku berjenis fiksi, sedangkan buku berjudul Ensiklopedia Anak Hebat Tubuh Kita merupakan jenis buku non-fiksi. Buku fiksi dan buku non-fiksi, apa ya yang membedakan antara keduanya? Mari kita bahas bersama-sama. Jenis buku dibedakan menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang tidak sebenarnya atau bersifat imajinasi. Contohnya, buku komik, buku cerita anak, fabel, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, biografi, dan lain sebagainya. Setelah Bu Saada memaparkan penjelasan dari buku fiksi dan buku non-fiksi serta contoh-contohnya, Bu Saada juga akan memberikan penjelasan tentang perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Silahkan teman-teman simak ya. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi yang pertama adalah buku fiksi merupakan cerita buatan, sedangkan buku non-fiksi buku dibuat berdasarkan data. Yang kedua, buku fiksi bersifat imajinasi, sedangkan buku non-fiksi memberikan informasi. Perbedaan yang ketiga, buku fiksi menggunakan bahasa yang tidak sebenarnya, sedangkan buku non-fiksi menggunakan bahasa sebenarnya. Jadi, jenis-jenis buku sastra terbagi akan dua ya teman-teman, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah teman-teman, jadi buku fiksi itu merupakan jenis-jenis dari buku sastra, yaitu dongeng, novel, cerpen, buku cerita anak, fabel, dan lain sebagainya. Agar teman-teman lebih memahami, Bu Saada akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman, silahkan diperhatikan ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Tebak buku yang pertama. Apakah jenis buku di samping? Silahkan teman-teman tebak. Bu Saada akan berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah jenis buku fiksi, yaitu dongeng. Judulnya Kumpulan Dongeng Islami Terbaik. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Tebak buku yang kedua. Apakah jenis buku di samping? Jawabannya adalah jenis buku non-fiksi, yaitu buku pelajaran. Judul bukunya adalah buku ESPS IPA kelas 4. Oke, kita lanjutkan. Tebak buku yang ketiga. Apakah jenis buku di samping? Jawabannya adalah buku non-fiksi, yaitu ensiklopedia dengan judul Ensiklopedia Sains. Tebak buku yang keempat sekaligus yang terakhir. Apakah jenis buku di samping? Jawabannya adalah jenis buku fiksi,
yaitu komik dengan judul Komik Muslim Cilik Cintai Masjid. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban teman-teman benar semua? Barakallah bagi teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Dan yang belum menjawab dengan benar, teman-teman tetap bersemangat ya. Bu Saadah harapkan teman-teman di rumah dapat meluangkan waktunya untuk membaca buku ya. Membaca buku memiliki banyak manfaat dan termasuk wahyu pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Adakah yang tahu bunyi ayat pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Tepat sekali, terdapat pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Begini bunyinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, teman-teman, bagaimana pemaparan materi tentang jenis-jenis buku sastra kali ini? Semoga teman-teman semua dapat memahaminya ya. Nah, penugasan kali ini ada di lembar kerja Home Fun Project aktivitas ke-23. Silahkan teman-teman kerjakan dengan fokus dan mandiri. Teman-teman baca instruksi soalnya dengan baik ya. Alhamdulillah materi kali ini sudah selesai Bu Saadah paparkan. Insya Allah teman-teman terus bersemangat dan jangan lupa mengerjakan tantangan yang sudah Bu Saadah berikan dengan selalu ikhlas dan ceria. Bu Saadah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.